seluruh sejarah Keraton Yogyakarta kita nyatakan tidak ada lagi hubungan dengan Nyai Roro Kidul. Do keplok. Nah, Nyai Roro Kidul ngancam saka mburi asu cah iki ngono kuwi ta. Ngono. Ning aku wis ana kanca-kanca liyane sing bentengi kan. Jadi Keraton Jogja itu meresmikan atau launching namanya sekarang Mushaf Quran versi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang aslinya dulu sebenarnya tulisan tangan 200 tahun yang lalu pada waktu Hamengkubuwono kedua kalau tidak salah. Yang ingin saya kemukakan kepada Anda yang harus kita ketahui bersama kira-kira adalah janjane iki ana kecelakaan ngene iki. Kiai Kanjeng itu sudah runding sama Gusti Joyo dan pihak keraton maupun IO-nya di Kadipiro itu pada tanggal 2 hari sebelum hari H, tanggal berarti ya. Berarti tanggal 4. Jadi ono sing ekstasi. Jadi ketika Gusti Joyo ini kan nyun sewu kan hampir sama dengan Gus Dur penyakitnya, jadi harus cuci darah seminggu bisa 2-3 kali gitu ya, saya belum tahu persis. Tapi malam itu beliau datang dengan dikuat-kuatke dan gembira, terus seneng lihat bagaimana teman-teman ngerancang dengan perfect semua yang akan dijadikan agenda acara di keraton itu. Kemudian karena saya ini seneng melihat orang seneng, dan karena saya ini kebahagiaan saya adalah kalau terasi sudah bertemu Lombok dan Brambang kan gitu ceritanya. Nek mengijen-ijen lah, ya nek Lombok ijen kan rapayu toh. Misalnya Lombok didol dengan pengumuman saya adalah makhluk Allah yang mandiri. Jangan dicampur-campur sama apa saja karena saya punya ideologi sendiri gitu ya. Kira-kira Lomboknya payu ora kuwi. Ora gelem campur sapa-sapa. Jadi Lombok mesti ra payu iki. Lombok iki payu mergo dhek gelem diuleg bareng karo liya-liyane kan gitu. Menungso ya ngono lah, wis kowe ben diuleg Gusti Allah karo malaikat bareng-bareng karo liyane. Nah, karena saya gembira terus kita berdiri bersama mendoakan Gusti Joyo. Selawatan kalau tidak salah waktu itu ya. Begitu selesai selawatan belum sampai duduk, itu tiba-tiba ada orang datang menyatakan bahwa dia ikhlas untuk mendonorkan ginjalnya kepada Gusti Joyo. Padahal Gusti Joyo ini sudah memang sudah ginjalnya sudah tidak berfungsi gitu ya. Terus tiba-tiba langsung sebelum selesai berdoa beneran, belum sampai duduk ada orang mendonorkan ginjal dan kita gembira. Jadi wah kaya-kaya kabul-kabulot ngono kene kuwi ya. Padahal itu kan yang terjadi mungkin bukan kabulnya doa kita, tapi hidayah Allah kepada yang orang yang bersangkutan, dan itu merupakan optimisme kita bersama pada malam hari itu. Sehingga Kiai Kanjeng entek-entekan le latihan le gawe musik nyiapke per menit ya toh dengan IO-nya. Tekan gone iki jadwal yang seharusnya diisi oleh grup ini kira ora ono sing siap kabeh. Jadi Kiai Kanjeng akhirnya keluar dari skenario kudune urung nang panggung wis nang panggung, kudune urung nutuk setengah jam, dan 3 kali harus dalam tanda petik dempul kahanan, harus demi Kanjeng yang menyelamatkan keadaan. Dan itu kita pikir wah wis berlebih, wis luweh-luweh lah le Kiai Kanjeng bekti caos bekti wis luweh-luweh lah, wong kudune ming pirang nomor iku wis bernomor-nomor sembarang mesti ditokke. Stop iki ra teko iki ra siap sak piturut. Ternyata isi kurang. Jadi terus aku jari Gusti Joyo dijaluk mbok Cak Nun yo munggah raketang sedeler gitu kan. Padahal aku iki wis menyembunyikan diri dengan baik gitu ya. Tidak sampai apa namanya naik panggung. Saya ada suara saya keluar tapi saya ndiluk ngene iki ning mburi ngono kae. Ning akhirnya mergo Gusti Joyo sing njaluk yo aku tresno karo DE dan aku bersyukur mergo Gusti Joyo segera akan ganti ginjal di Singapura, mungkin sekarang sedang berlangsung. Maka saya pun maju lah. Waktu maju ki aku njur ngomong ngopo wong ning ngarepku ki ana raja-raja sak mono kae gitu loh.
Iku nek tak tokke tenane sapa aku kan ya ora penak. Akhirnya ono sing tak peksa, tak tokke gitu ya. Saya ngomong mengenai Mojopahit sampai sekarang, tapi yang paling penting adalah bahwa peresmian mushaf Quran ini, peresmian mushaf Quran dengan lambang keraton dan juga dengan hiasan-hiasan di dalam yang bermacam-macam yang semuanya versi keraton ya, itu saya nyatakan bahwa ini merupakan peresmian pengumuman politik dan pengumuman akidah dari Keraton Jogja bahwa mulai malam hari ini tidak ada hubungan lagi antara Keraton Jawa dengan Nyai Roro Kidul. Tak delok reaksine piye. Burano sing mudeng. Nah, iya ben wae ngono. Ternyata ya ora apa-apa ngomong. Padahal itu kan seharusnya yang menyatakan itu kan Sri Sultan. Tapi saya nekat menyatakan bahwa malam hari ini seluruh sejarah Keraton Yogyakarta kita nyatakan tidak ada lagi hubungan dengan Nyai Roro Kidul. Do keplok. Nah, Nyai Roro Kidule ngancam saka mburi asu cah iki ngono kuwi ta. Ngono. Ning aku wis ana kanca-kanca liyane sing bentengi kan. Ini seakan-akan main-main Mas, tapi bukan main-main Mas. Ini bukan main-main, dalam arti gini loh. Boleh dia ada, boleh dia tidak ada, tapi pasti idiomatik Nyai Roro Kidul itu menjadi kekuatan politik berabad-abad. Itu pasti. Terserah dia ada atau tidak ada. Terserah dia itu jin atau jenis makhluk yang lain. Terserah. Apa dia cuman roh yang energi yang liar saja atau energi yang sedang status quo sebelum sebelum akhirat berlangsung. Tapi pokoknya jelas dia merupakan kenyataan politik berabad-abad sampai zaman ini. Jadi tidak ada presiden Indonesia yang tidak mendekat-dekat ke aura Nyai Roro gitu. Sejak pandemi. Makanya kan begini, jadi pokoknya singkat kata waktu itu saya jelaskan Mojopahit itu kan negara kesatuan. Kemudian dia hancur karena ada luapan lumpur di daerah Canggu, timurnya Mojokerto, bagian barat dari Sidoarjo sekarang. Mau tidak mau Mojopahit akan hancur dengan atau tanpa serangan dari pihak manapun. Memang ada terjadi bentrok sedikit antara orang Mojopahit dengan kelompok-kelompok Islam di daerah utara yang menyebabkan bapaknya Sunan Kudus yaitu Sunan Ngudung meninggal dunia dibunuh oleh senopati perang Mojopahit yang waktu itu dipimpin oleh Brawijaya V. Tetapi justru kematian bapaknya Sunan Kudus itu menjadi momentum yang baik untuk menciptakan perdamaian yang baik dipimpin oleh Sunan Kalijogo, sehingga sebelum Mojopahit hancur sudah ditransformasi menjadi Demak, meskipun sistemnya dirubah dari negara kesatuan menjadi negara federasi. Negara kesatuan dengan tradisi upeti, terus negara federasi dengan tradisi persemakmuran, di mana setiap wilayah dipimpin oleh Ki Gede atau Ki Ageng. Dan siapa Ki Gede, siapa Ki Ageng, Ki Gede Ki Ageng Gunung Kidul, Ki Gede Kebumen, Ki Gede Jatinom, Ki Gede Menoreh, dari Denpasar, NTB sampai Kalimantan, Sulawesi, Jawa Tengah, sedikit Jawa Barat, semua itu oleh Sunan Kalijogo dipasang Ki Gede dan Ki Ageng, sehingga mereka semua sebenarnya turunan dari Prabu Brawijaya. Jadi nek sampean saka Klaten itu Anda akan berarti Anda dari Jatinom, sampean dari Gunung Kidul, dari Mangiran di selatan sini dan seterusnya, itu semua riwayatnya jelas. Nah, pada waktu itu terjadi multi konflik sebenarnya. Setelah Mojopahit berdiri, setelah Demak berdiri, satu, rakyat Jawa tidak siap dengan demokrasi dan federasi, sehingga kerajaan Demak yang demokratis dan federal ini tidak terlalu didukung oleh kesadaran rakyatnya.
Apalagi pada waktu itu terjadi multi konflik, satu antara Sunni dengan Syiah, nomor dua antara kebatinan kejawen dengan Islam secara menyeluruh, nomor tiga antara turunan-turunan dari dari Prabu Brawijaya yang bertentangan satu sama lain. Ada yang gaduh di antara tiga ini, konfliknya ada yang terpisah. Tapi yang pasti yang paling terkenal adalah tokoh Syiah yang namanya Aryo Jipang bertempur melawan seorang tokoh Sunni yang juga Raja Pajang, yaitu Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, yang kemudian mewakilkan peperangan itu kepada anak angkatnya, yakni Jebeng Sutawijaya. Nah, Jebeng Sutawijaya ini sebenarnya juga murid Sunan Kalijogo, tapi agak marginal, sebagaimana gurunya dia yaitu Ki Jurumartani atau Ki Mondoroko, juga muridnya Sunan Kalijogo, tetapi bukan murid langsung, artinya tidak sampai intensif di pesantren Gelagah Wangi pada waktu itu, sehingga orientasi Demak yang berlatar belakang spiritual Wali Songo, ketika kemudian konflik antara Sunnah dan Syiah, antara Jawa Kejawen dengan, nah istilah saya, Islam Jawa melawan Jawa Islam, itu kemudian membuat ada semacam keputusasaan politik seperti yang sekarang terjadi, sehingga kemudian kekuasaan dipegang oleh bukan terusannya Mojopahit atau Demak, melainkan sempalannya, yaitu Ki Gede Pemanan punya anak namanya Sutawijaya, itu yang kemudian menjadi Raja Mataram yang pertama. Nah, Raja Mataram yang pertama inilah yang kemudian secara resmi tidak lagi mengacu kepada Wali Songo. Jadi tidak punya jadi asas tunggalnya bukan lagi Wali Songo, tapi Nyai Roro gitu. Nah, sejak itu Raja-Raja Mataram tidak pernah terpisah dari mitologi Nyai Roro Kidul sampai Bung Karno, sampai Pak Harto. Kalau Gus Dur sudah saya tanya dan dia bilang wis baca wong dhewe Nyai Roro Kidul wis jilbaban kok saiki. Kata dia begitu, tadi sudah saya tidak persoalkan lebih lanjut. Sambil tersenyum gitu ya. Nah, tapi berikutnya kan tetap saja mau tidak mau tetap membuka pintu dan mencoba melestarikan hubungan itu. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya Wali Songo alhamdulillah Nyai Roro Kidul juga oke-oke saja kok sebenarnya. Wong kuwi kan Nyai Roro Kidul padha wae karo Pancasila ngono ki lho. Jane padha wae karo apa wis. Itu boleh semacam jargon saja atau mitologi saja, yang penting outputnya bagaimana gitu. Nah kan Anda tahu akhirnya kan Arab Nyai Roro Kidul apa Wali Songo saiki iki wis ora bedane to. Saiki iki Indonesia iki dianggap Nyai Roro Kidul apa Wali Songo lah ono karo to. Coba Sunan Kalijogo ning TV cetha sapa kae. Sing pakaiane Sunan sing kaya Diponegoro ning TV ono kok. Jadi nek Wali Songo ki ana kabeh ning televisi kuwi. Nek Opik kae pakaiane apa kae? Ya Jo Abu Lahab lah. Pancen Abu Lahab ya pakaiane ngono kuwi jane. Abu Jahal. Ya memang kalau diinget-inget sih wong laya wong kuwi pakaiane kabeh ya ngono kuwi, pakaiane biyen Abu Jahal ya sapa iku ngono kuwi ya nganggo gamis dawa ya rada semene iki ya. Memang begitu. Soalnya nek iki ini banget wong akeh pasir to ya. Akeh pasir dadi nek apa jenenge nek gamis sing nganti tekan isor kan kentekan sabun to sing mbah terus lah, makanya agak cingkrang mendhuwur kan gitu kan. Nah, maka di Indonesia supaya kita bisa cingkrang, saya kira kita harus memperbanyak pasir di jalan-jalan di Indonesia. Saya kira jalan keluarnya begitu ya Pak Mas ya. Nah iso diurugi wedi sing akeh karo bledokan-bledokan sehingga kita terus cingkrang gitu ya. Jadi iya supaya sama dengan zaman Rasulullah kan. Zaman Rasulullah makanya kan kota-kota yang dulu sejuk sekarang kita bikin yang dulu sejuk kita bikin panas gitu loh.
Karena kalau panasnya nanti seperti di Arab, kita kan terus pakai cadar yang ngono kae. Dan makanya kan kita sengaja bikin dunia ini mengalami global warming, dibikin panas sedemikian rupa supaya kita semua nanti akhirnya memakai apa jenenge kerudung laki maupun perempuan gitu loh. Nek dalam keadaan masih situasinya kayak cuacanya kayak sekarang kan belum relevan pakai begitu. Nah, kita bikin panas dunia ini supaya kita nanti tidak tahan oleh panasnya matahari, maka kita pakai kerudung gitu ya. Jadi mari kita berdoa bersama-sama, ya Allah, tingkatkan suhu bumi ya Allah, supaya kami semua bisa berpakaian sebagaimana Rasulullah SAW. Kira-kira ya, pokoknya kita husnudon aja. Oke, tekan apa ini mau? Putus hubungan Mataram ya, oke. Terus begini teman-teman sekalian, ini saya akan shortcut ke Ma'iyah ya. Konflik Sunni Syiah itu terjadi sejak jauh sebelumnya, sebelum abad 8 itu sudah ada Syiah di Indonesia sebenarnya. 400 tahun kemudian dia membesar, kemudian pada konflik selama Wali Songo di ujung eranya itu gampangannya Syiah kalah, kemudian yang menang adalah Sunni. Tapi kemenangan Sunni ini juga sudah terlanjur ditinggal oleh Pangeran Benowo yang sebenarnya merupakan penerus ulama di di Pajang. Dia kembali ke Khitoh, dia kembali bikin pesantren di daerah Banjarnegara Banyumas, sehingga kekuasaan politik kemudian diambil alih oleh mitologi Nyai Roro Kidul itu. Nah, sehingga Sunni yang tidak berkembang, Syiah yang tidak berkembang. Itu loh teman sekalian. Nah sekarang iki aku wis wayahe urung ya ngomong nang kowe ya. Ngene. Mazhabmu apa? Syafi'i. Tenang. Ora dudu kuwi nek Muhammadiyah. Nek Muhammadiyah itu ada 3 macam. Yang Syafi'iyah tidak ngerokok, Malikiyah ngerokok. Nek ketuanya kan jelas Samsu toh. Din, Samsudin. Enggak, Cak, saya gudang garam, Cak. Alah, jangan bunuh terus iki, garam ngomong serius itu. Gini, mazhabmu apa? Anda menjawab Syafi'i, rata-rata Syafi'i di sini ya. Najibiyah, orang nama Najibiyah. Nah, saya akan mengembalikan gini. Jadi NU ya Syafi'i, Muhammadiyah ya Syafi'i. Atau enggak? Muhammadiyah enggak. Nah, Muhammadiyah itu enggak ikut 4 mazhab. Kalau secara internasional ada mazhab lain yang sebenarnya bukan mazhab, yaitu Wahabi. Wahabi sendiri tidak mengklaim bahwa dia mazhab, tapi dia sangat kuat sekarang ini bertentangan dengan Syiah, kan itu ya. Nah, saiki NU Muhammadiyah ini sub mazhab atau mazhab, kan itu pertanyaannya. Mazhab, NU satu mazhab. Enggak, NU kan jelas Syafi'i Sunni. Gitu. Nek Muhammadiyah tidak ada rujukan ke mazhab manapun, kan gitu kan? Apa? Bermadhab Muhammadiyah sebagai mazhab. Ya ora apa-apa, wis ora apa. Ya ora penting, sing penting ngene lho cara berpikire. Kemarin di Padang Bulan tuh gini. Coba yang orang Jawa angkat tangan. Oke. Yang bukan Jawa, Sunda Mas. Terus yang selain Jawa Sunda orang mana ya? Mas mana Mas? Madura, medunten sampeyan. Wong medunten sampeyan. Selain Jawa, Sunda, Madura, satu lagi coba. Mana Mas? Kalimantan mana Mas? Balikpapan. Berarti kalau ngomong suku misalnya itu suku apa? Dayak ya Mas ya? Oke, sip ya. Oke. Ini saya mau tanya, bunyi
ayam jantan berkokok kalau di Jawa? Oke, sekitar itu orang kukuruyuk, sekitar itu ya. Kalau Sunda, Mas? Kongkorongo. Kongkorongo apa kongkorongo? Pokoknya ada unsur ong ngono ya. Nek Jawa ukuk gitu ya. Oke. Nek Madura, Mas? Mas? Gimana, Mas? Ini serius, ini serius. Ini kita melakukan pendidikan kepada diri kita sendiri ya. Kukuruno. Oke, kita inventarisir sebelum Dayak ya. Kalau Jawa K sama Y, kukuruyuk atau kukurukuk, pokoknya K paling banyak sama Y. Kalau Sunda K dan ada unsur ong ya. Kalau Madura ada unsur N, kukurunu. Oke, Dayak Mas, tolong Mas. Berhubung Balikpapan itu ada mazhab Bugis, Banjar, Dayak, kayaknya ikut Indonesia aja. Kukuruyuk sama kan, nggak, kalau di Kalimantan Timur itu kalau nggak sampai pedalaman, kalau di kotanya kayak saya kan, makanya saya nggak pulang kampung, pulang kota, jadi masih sama kukuruyuk. Oke, ada versi lain lagi enggak? Angkat tangan. Kalau Barat ada yang tahu enggak? Ke kita itu kalau di Jerman, di Belanda, di Inggris itu bunyi ayam atau pada umumnya di Barat apa? Siapa yang tahu? Yang sering yang belajar bahasa Inggris kan mestinya tahu. Saya memohon kalau ada yang menyumbang lagi. Ini kelihatannya tidak penting, tapi saya gini. Oke, sekarang saya ulang lagi. Berarti Jawa gimana tadi? Menurut versi estetika Jawa, bunyi kokok ayam adalah kukuruyuk. Sunda kongkorongkong. Madura kukurunu, gitu. Kukurunu. Sudah 3 aja ya, nggak apa ya. Oke. Jadi bunyi kokok ayam itu bagaimana? Jadi bunyi kokok ayam itu bagaimana? Yang satu bilang kukuruyuk, yang satu bilang kukurunu, yang satu bilang kongkorongkong. Pertanyaannya adalah, kalau begitu bunyi ayam berkokok itu sebenarnya bagaimana? Do you get what I mean? Apakah Anda mulai ngerti apa yang saya maksudkan? Teman-teman sekalian, ahlu sunnah wal jamaah itu ya kukuruyuk itu, Syiah itu ya kukurunu itu, madhab-madhab yang bermacam-macam itu ya sekitar kongkorongkong itu. Jadi itu semua adalah versi atau menurut, kan gitu kan. Nah sekarang Islammu itu seharusnya Islam apa? Benar, Islam ayam. Nah menurut saya, mari kita cari Islamnya Muhammad. Jadi Muhammadiyah itu baru hebat kalau dia tidak Muhammadiyah, tetapi dia menyarankan anggotanya untuk mencari Islamnya Muhammad. NU mencari Islamnya Muhammad, Syiah Sunni mencari Islamnya Muhammad. Jadi proses mencari, proses ijtihad. Betul enggak? Karena kalau Anda menyangka kokok ayam bunyinya kukuruyuk, salah. Betul enggak? Kalau tidak percaya tanya sama orang Madura, lu tidak bisa kukurunu. Kok kukuruyuk? Haram sampian. Apalagi itu kongkorongkong bid'ah itu.
Ngerti? Jadi teman-teman sekalian, mari kita berendah hati satu sama lain. Itu semua adalah Islam according to, Islam menurut. Nah, mari kita bareng-bareng dengan NU, Muhammadiyah, dan golongan apapun, mazhab apapun, bersama-sama bersatu mencari Islamnya Rasulullah Muhammad SAW. Mencari tok, mendekat tok sudah baik, meskipun nggak pernah ketemu beneran. Bagaimana ketemu, wong jalurnya terlalu banyak juga. Hadis itu jumlahnya sekitar 850.000. Ya, oke lah, katakanlah 800.000. Coba betapa relatifnya pengetahuan kita untuk mengenali atau sampai kepada Islam yang sejati. Maka tidak punya jalan lain kecuali kita tidak mengkafir-kafirkan satu sama lain, tapi bekerja sama untuk mencari kebenaran. Betul nggak? Ini terus membuat sekarang orang menjadi kebingungan dengan banyaknya wacana hadis, sehingga ada kelompok yang kesel akhirnya anti hadis, ingkar sunnah. Wis kesel gitu ya. Akhirnya Quran wae lah. Ada, monggo. Yang penting dalam rangka mencari Islamnya Rasulullah, kan begitu. Wong kalau tidak ketemu Islamnya Rasulullah, itu cukup niru kelakuannya Rasulullah, ya insya Allah ya cukup kok. Betul nggak Mas? Mas Toto mengatakan, nggak perlu kamu jadi orang Katolik, yang penting kamu niru akhlaknya Yesus, sudah top sudah. Kan gitu. Mau berkorban, mau merasakan penderitaan orang lain, bisa cukup itu. Apalagi meniru akhlaknya Rasulullah. Upama ndak pernah ketemu Islamnya Rasulullah, Islam yang sejati, Gus pokoknya melu Kanjeng Nabi gitu. Apalagi Rasulullah ternyata bu'itsu li utammima, ayo kan utammima makarimal akhlak toh. Ini kalau agak nakal bisa bukan makarimal syariah loh ya. Makanya sekarang ustadz jadi profesi. Dipikirnya menasihati orang itu profesi. Wong cacilek nang sorwet itu dikai hadis saja. Ngkekean dia qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah fi kitabil karim, sesungguhnya anak-anak muslim itu. Makanya nyuwun sewu ojo nganti kiai, ulama, ustadz dadi profesi. Ya piye nek kuwi dadi profesi? Bahkan guru aja dadi profesi. Kalau guru dibayar bukan karena dia mencari bayaran, karena negara bertanggung jawab kepada hidupnya orang yang bekerja mendidik. Itu loh. Konteksnya bukan guru cari bayaran, konteksnya karena negara wajib menghidupi pendidikan, wajib menghidupi kesehatan masyarakat, wajib menghidupi agama, dan wajib menghidupi kebudayaan, empat itu. Nah sekarang filosofi konstitusi kita sama sekali tidak memperhitungkan itu. Jadi kita jadi dokter, punya rumah besar, tiangnya yang sebelah sini ini hasil orang sakit kanker 30, tiang yang sebelah sini ini hasil orang sakit ginjal, kacanya itu hasil dari orang yang seharusnya tidak opname tak suruh opname. Karena kebaikan hati dan pertolongan sesama kepada sesama umat manusia ini dikapitalisasikan, dikomoditikan. Maksud saya gini loh, Rek. Alat kedokteran nyuntik, untuk ngoperasi, untuk ronsen, gedungnya, kacanya, itu semua memang butuh biaya. Dan itu harus pemerintah yang membiayai. Tetapi ketika dokter memegang-megang ini, itu jangan dihargai, jangan dikomoditikan. Nah terus gue sebagai menungso ngopo? Terus opo dharma baktimu opo? Mong kui itu peluang kamu untuk tertolong dan berkasih sayang ke organi. Nah sekarang semua sudah menjadi komoditas apa saja. Jadi ono imam sewan, ono ustad
bon-bonan, gitu kan. Teman-teman sekalian, sebenarnya, sekarang belok dikit tapi untuk menjelaskan ini Pak Mustafa. Anda tahu pernah makan mie? Mie godok, mie goreng, super mie, indomie, seterusnya. Ya, itu kan terbesar kan Bogasari, betul. Indofood yang juga punya Indosemen. Ya, Indofood, Indosemen, Bogasari itu bahkan menguasai Australia. Dia 80% gandum Australia dia yang ambil. Jadi sangat kaya Bogasari itu. Saya ingin katakan sama Anda, itu semua Bogasari, Indofood, Indosemen, seluruh perusahaannya itu omsetnya tidak lebih dari 45 triliun. Tommy Winata mungkin bisa 5 kali lipat. 3 konglomerat lainnya di bawahnya. Artinya di jumlah keseluruhan paling kabeh meng 200 triliun. Pertamina tok, Mas. Pertamina tok itu omsetnya 450 triliun. Jadi tidak benar kalau konglomerat itu terkaya di Indonesia. Orang yang paling kaya di Indonesia Anda tidak pernah tahu, karena mereka ada di kerajaan sendiri yang kerajaan Indonesia tidak bisa masuk ke dalamnya. Jadi Bogasari, Indofood itu cuma 1/10-nya Pertamina atau salah satu BUMN. Padahal BUMN itu jumlahnya 220. PLN, Telkom, PJKA, Perhutani. Jadi Indonesia itu kaya raya. Kaya raya. Nah, orang yang pegang kerajaan ini bikin satu sistem komunikasi dengan mengumumkan dan memberi kesan secara nasional bahwa yang menjadi pencoleng dari ekonomi Indonesia adalah swasta-swasta yang 1/10-nya ndak ada tadi. Terus kue benjine karo konglomerat. Konglomerat ki sapa? Pertamina ini semono sugih. Jadi kalau lihat BUMN segitu banyak, Mas, sebenarnya setiap bayi procot itu bisa dikasih 10 juta oleh pemerintah. Tidak mungkin orang Indonesia bayar sekolah kalau BUMN itu benar-benar bekerja diaplikasikan untuk kepentingan APBN. Jadi resminya teman-teman sekalian, BUMN itu yang jumlahnya segitu banyak itu adalah 70% dari keuangan Indonesia. 70%. Yang konglomerat dan sampean itu 30%. Menurut saya. Nah, 70% ini tidak pernah terkait sama kesejahteraan Anda. Jadi mulai sehari ini bekerjalah, bercita-citalah bagaimana menjadi pegawai BUMN. Syukur menjadi direktur BUMN. Bulan depan kita akan bikin diagram dengan angka-angkanya, kita sedang usahakan. Dari 70% tadi menjadi APBN, kan gitu kan? APBD. Belum lagi nanti ada BUMD. Bayangkan Kalimantan, Mas, ya. BUMD-nya kan kaya raya, luar biasa. Jadi mustahil Indonesia itu susah, mustahil orang itu harus bayar sekolah untuk anaknya, mustahil. Mesir saja yang miskin kayak gitu sekolah gratis sampai tamat. Di Indonesia kita bayar begitu mahal. Itu sekarang bukan hanya BUMN, BHMN barang yang curang sebagai perusahaan. Misalnya UGM itu BHMN. Saya sudah tanya, ini bedanya sama perusahaan apa? Ya semacam perusahaan, itu kan? Ya tak? Nah, kalau gitu saya senang kalau UGM jadi perusahaan.
Berarti rakyat akan mendapat pemasukan banyak karena dia perusahaan toh. Berarti UGM akan membayar sewa tanah dan gedung yang sudah dia pakai sejak tahun 45 dulu. Dibayar. Ya toh? Terus gaji dosennya sejak tahun itu dibayar sekarang, dan mulai dia jadi BHMN dia tidak lagi minta APBN untuk menggaji dosen dan karyawan karena mereka perusahaan harus menggaji dosen dan karyawannya sendiri. Berarti APBN kita tidak dikurangi oleh adanya BHMN. Asik toh? Asik. Bagus toh, jadi APBN menjadi banyak yang melimpah ke rakyat. Terus sudah dibayar apa belum oleh UN? Belum. Apakah itu dianggap utang? Apakah terus pemerintah bikin aturan bahwa setiap BHMN mulai hari ini harus membayar karyawannya sendiri? Kan mereka pegawai negeri, yang bayar siapa? Loh, kalau memang itu perusahaan, ngapain kamu pegawai negeri kata harus itu? Kamu harus cari karyawan sendiri, betul nggak? Sampai ngerti nggak maksud saya ini, Mas? Ya. Nek kowe nggawe perusahaan, kowe nggawe warung kuwi lho, Sofyan kuwi lho, nggawe warung di mall-mall, itu nyewa, uangnya berapa, setahun berapa, gaji karyawannya berapa, kulaan bahan berapa, ngedole piro, terus badi piro apa rugi piro, kan begitu. Nah, ini perusahaan-perusahaan pendidikan kita ini perusahaan yang mengambil uang sebanyak-banyaknya dari wali murid, tetapi mereka tidak mau bayar karyawannya sendiri, tidak mau menyewa tanah dan gedungnya sendiri, kan begitu. Dan tidak mau membeli alat-alat sendiri, nanti tetap bikin proposal untuk dibantu oleh departemen kementerian untuk mendapatkan alat-alat itu. Maka sekarang beramai-ramailah bikin acara perjuangan karier untuk bisa masuk perusahaan itu. Mergo penak iso golek duit saoke-oke, ning karyawane dibayari, gedungnya disewake. Iki mudeng ora iki? Ya. Pak Mustafa bisa lebih menjelaskan. Kira-kira wis jelas apa luwih ra cetha ya. Oke, itu sekedar contoh aja kok teman-teman sekalian. Jadi kalau mudah-mudahan bulan depan kita tahu persis bahwa kalau begitu channel raiso di apa-apa kayak gini negara raiso di apa-apa. Ini harus ada revolusi luar biasa, bukan hanya revolusi tok, tapi harus luar biasa. Karena lobang tikusnya itu yaitu tempat untuk melakukan penggerogotan terhadap harta rakyat itu sudah tidak bisa di cover lagi. Saking banyaknya, bahkan undang-undang itu diniati untuk menciptakan lubang tikus. Amandemen-amandemen terhadap undang-undang juga mengandung dan mungkin disengaja untuk mengandung lubang tikus. Memproses Nasaruddin aja penuh dengan perdebatan tafsir mengenai satu pasal, dua pasal. Karena memang pasalnya itu dulu dibikin dengan lubang-lubang tikus, sehingga dia relatif terhadap tafsir. Gitu teman-teman sekalian.